Surya Paloh bahkan mengatakan partainya tidak akan mengajukan nama pengganti Johnny G. Plate jika tidak diminta oleh Presiden Joko Widodo. Nasdem menilai kewenangan menunjuk menteri atau merombak kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah Presiden nggak suka. Nggak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif Presiden. Pihak istana pun sekedar berkomentar bahwa Presiden akan segera menunjuk PLT atau Menteri ad interim untuk mengambil alih jabatan Menkominfo. Sementara terkait rencana reshuffle kabinet, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Ali Mohtar Ngabalin mengatakan, Presiden hingga saat ini masih belum mengambil keputusan. Itu yang kita belum tahu. Itu yang belum kita tahu. Biasanya Bapak Presiden tidak lama dalam menyiapkan pengganti atau biasanya menteri ad interim agar organisasi dan lembaga ini bisa jalan seperti biasa semasa sampai dengan penahanan Bapak JGP. Kira-kira begitu. Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka ke-6 dalam kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Dari total nilai proyek 10 triliun rupiah, kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Ya, Partai Nasdem mengklaim menerima konsekuensi bahwa penetapan tersangka Johnny Gerard Plate ini akan berimbas dengan dilakukannya reshuffle oleh Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya lantas apakah kursi Menkominfo ini masih menjadi jatah Partai Nasdem? Kita akan ulas bersama dengan politisi senior PD Perjuangan Panda Nababan. Selamat malam, Bung Panda. Selamat malam. Bung Panda, pertanyaan pertama yang ini Tia lontarkan kepada Anda adalah kalau kita lihat sikap Nasdem ini kan nampaknya tahu diri, pasrah, tidak mau ajukan nama pengganti tanpa diminta oleh Jokowi. Ini menunjukkan relasi seperti apa yang dimiliki antara Ketua Umum ya, Surya Paloh dengan Jokowi? Ya, saya pikir yang disampaikan oleh Surya Paloh itu normatif, ya kan? Dan kemudian hubungan mereka ya biasa-biasa aja, tidak ada sesuatu yang perlu disoroti. Jadi sudah nggak hangat lagi karena sudah tidak bersama-sama dalam koalisi untuk Pilpres 2024 kalau Anda melihat biasa-biasa saja. Soal hangat tidak hangat itu kan sudah dipertontonkan waktu Jokowi mengatakan tidak mengundang Nasdem waktu ketemu ketua-ketua partai itu. Itu kan orang awam pun bisa nangkap kan. Itu. Dan kemudian waktu ulang tahun Nasdem, Presiden Jokowi tidak menyampaikan ucapan selamat, itu sebenarnya sudah tondo-tondo gitu loh. Jadi tanpa mesti kita tafsir-tafsirkan. Tapi yang menarik sama saya terus terang peristiwa ditangkapnya Johnny Plate ini menyegarkan ingatan saya ke peristiwa 5 tahun yang lalu. Artinya sentuhan pribadi Surya Paloh dengan institusi Kejaksaan Agung itu yang terjadi waktu Surya mengatakan bahwa Jokowi berencana untuk mereshuffle Prasetyo, Jaksa Agung waktu itu, dan yang mengagetkan aku Surya mengatakan, "Pan, kalau itu dilakukan kami menarik diri dari kabinet Nasdem." Oke. Dan kemudian ku tanya Jokowi, "Mas, aku ketemu Surya Paloh mengatakan begini." Betul. Kalau nanti ini akan menarik diri, iya. Terus sikap Mas gimana? Kita lihat aja lah nanti, katanya. Jadi artinya sudah pernah. Dan juga dalam soal ini kan agak menarik ini Menteri Kelautan Edi sama Menteri yang dari PD Yuliari itu kan ditangkap KPK. Kalau ini kan ditangkap Jaksa Agung. Agak berbeda. Jaksa Agung ini adalah orang yang diangkat oleh Presiden Jokowi, menterinya yang diangkat. Kalau seperti KPK kan itu kan di luar Presiden, gitu loh. Jadi cukup menarik lah, karena apapun yang terjadi agak berbeda ini dengan
apa yang dilakukan penahanan kepada 2 menteri yang sebelumnya, gitu loh. Oke. Jadi kalau Anda melihat garis batas sudah ditarik oleh Presiden, ini juga sangat menarik mengingat kalau 5 tahun yang lalu Surya Paloh masih mengatakan saya akan keluar dari kabinet, tapi ini kalimatnya sungguhlah normatif tadi Anda katakan, pasrah, menunggu Presiden. Di sisi lain, menurut Anda, Bung Panda, apa langkah yang akan diambil oleh Jokowi saat ini? Tetap kasih jatah ke Nasdem atau manfaatin kasih porsi ke partai yang lain? Jokowi udah sangat paham lah itu. Ini pun Jokowi ini udah jago main politik ini, udah lihai lah dia apa yang mau dilakukan ya. Cuma dalam hal ini saya berani menyatakan bahwa Jaksa Agung itu tidak diintervensi oleh kekuatan apapun. Mereka profesional, mereka betul-betul, karena seperti Surya sendiri pernah mengalami bagaimana SBY meminta Jaksa Agung mereksa dia, gitu loh. Oke. Ya, Anda dan meyakinkan kemudian, bahwa ini bukan yang didasari oleh suatu kekuatan politis begitu ya? ada jauh itu. Tapi kan tetap ada satu kursi menteri yang harus diisi nih, Bung Panda. Ini kan tetap harus diisi. Apakah kemudian Anda melihat, karena tadi Anda mengatakan Jokowi sudah jago berpolitik, artinya tetap akan dikasih ke Nasdem atau ke partai yang satu koalisi Pilpres 2024? Saya pikir ya dalam situasi sekarang nggak begitu menarik lagi membicarakan itu. Kenapa Mau tuh? mau dikasih ke Nasdem, tidak dikasih ke Nasdem, gitu loh. Ini di tahun-tahun terakhir daripada Jokowi itu bukan masalah prioritas, gitu loh. Kalau saya melihatnya di situ, tidak menjadi satu yang kemudian menjadi ada rapat khusus, kita putuskan siapa ini. Saya pikir udah mengalir begitu aja, gitu loh. Mengalir begitu saja artinya apa, Bung Panda? Iya, kita nggak usah dibahas. Nanti kita tunggu aja Presiden Jokowi nunjuk siapa, gitu loh. Oke, tapi kan Iya kan? pasti ada kecenderungan, ada alasan, pertimbangan tentu, karena masih sekitar 8 bulan. Oh iya dong, karena itu kan jabatan politik, iya kan? Iya, apapun menarik siapa nanti penggantinya, gitu loh. Jadi kalau ini tetap jabatan politis, menurut Anda kalau membaca keputusan dari Jokowi akan dikasih ke siapa? Atau malah justru diserahkan ke PDI Perjuangan? Enggak juga. Artinya kalau dikasih pun kembali lagi ke Nasdem atau tidak dikasih ke Nasdem, gitu loh. Tidak begitu banyak pengaruhnya, tidak punya menjadi satu peristiwa politik yang signifikan, gitu. Karena momentum, timing dan waktunya sekarang ini orang semua konsentrasi, apalagi partai-partai politik lagi sekarang konsentrasi memikirkan siapa wapres ya, bagaimana nasib koalisinya, boro-boro memikirkan isi kursi itu, gitu loh. Jadi tidak perlu dibaca sebagai manuver untuk memperkuat koalisi gitu, Bung Panda? Nggak usah, nggak sampai ke situ saya lihat, gitu loh. Bahwa ini satu peristiwa pidana yang dengan 2 alat bukti baru dijadikan tersangka, dan kemudian ini juga jumlahnya spektakuler, 8,3 triliun. Ini kan menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana internal ini pemeriksaan selama ini, bagaimana bisa terjadi sampai begitu besar kerugian. Itu jauh lebih menarik daripada soal kosong tidaknya kursi itu diisi siapa, gitu loh. Ini betul-betul peristiwa hukum yang bukan main ya. Tentu, ini tidak bisa Artinya, kemudian kementerian itu kan punya inspektur jenderal. Kementerian itu kan secara teratur diperiksa oleh BPK. Kementerian itu kan secara teratur diperiksa oleh BPKP. Kok tiba meledak sampai 8,3 triliun gitu loh. Betul. Tentu ini akan membuat artinya ada pertimbangan khusus menempatkan orang di kementerian yang tidak hanya harus dievaluasi tapi juga memegang peranan penting di kabinet. Jadi tetap pertanyaan saya, ini tidak akan menentukan berdasarkan parpol koalisi pemerintah kah atau koalisi Pilpres 2024 kah atau amannya saja ke PDI Perjuangan kah atau tetap ke Nasdem? Kalau saya lihat yang lebih prioritas tangkap, lihat dulu, perhatikan 2-3 bulan terakhir ini. Pak Mahfud itu Menko Polhukam kan campaign bukan main masalah korupsi. Korupsi di mana-mana, korupsi. Ingat nggak? Hampir media muat bagaimana kerasnya Jokowi. Nah sekarang dengan tindakan Presiden yang juga jadi dan juga dengan Jaksa Agungnya, ini membuktikan pemerintah Jokowi serius
menangani korupsi gitu loh. Dan ini yang ditangkap ini babonnya gitu loh. Kalau memang serius memberantas korupsi, apakah ini bisa dibaca sebagai tidak mau mengulangi hal yang sama, berarti partai politiknya harus dievaluasi, jadi tidak akan memberikan lagi kepada Nasdem? Enggak, artinya udah enggak, saya tidak relevan, tidak dalam kapasitas membicarakan itu gitu loh, karena itu sudah ruang daripada Presiden Jokowi gitu loh. Memang dulu pernah dia pernah dulu pertanyakan ke dia di awal-awal kabinet, ya tuh kenapa Luhut tidak masuk gitu loh. Waktu itu Luhut minta tolong ke saya supaya tanya Presiden kenapa dia nggak masuk kabinet gitu loh, ya kan? Kemudian Jokowi mengatakan Megawati, JK, Surya Paloh tidak setuju Luhut kabinet. Nah, terus belakangan ini dia banyak pengalaman mengenai soal-soal di kabinet. Kemudian Rini diminta supaya didorong keluar. Kemudian banyak peristiwa, Rizal Ramli masuk, Rizal Ramli keluar. Jadi sudah banyak pembelajaran. Jokowi sudah sangat mafhum, sudah sangat mengerti, sudah sangat punya pengalaman urusan isi mengisi kursi ini. Jadi aku jangan ikut-ikutan lagi gitu loh. Jadi tetap akan ada pertimbangan dan seharusnya diharapkan keputusannya tidak akan berlama-lama ya. Terima kasih Bung Panda. Oh iya, makasih. Terima kasih sudah bergabung.